figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan Universitas Tikubang Semarang, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, Universitas Tikubang adalah salah satu universitas swasta di Semarang yang berdiri dari tahun 1968 dan hingga sampai saat ini telah memiliki 6 fakultas dengan 12 program studi dan sudah terakreditasi. Nah, salah satu fakultasnya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah terakreditasi A oleh BANPT. Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB sendiri memiliki 4 program studi. Yang pertama adalah S1 Akuntansi dengan akreditasi A, yang kedua adalah S1 Manajemen dengan akreditasi A, yang ketiga adalah D3 Keuangan dan Perbankan dengan akreditasi A. Kemudian Universitas Tikubang juga memiliki program PPAK, yaitu program profesi akuntansi. Nah, Unisbank sendiri memiliki 2 kampus. Yang pertama itu adalah kampus Mugas, tepatnya di pusat kota Semarang, yaitu di Jalan Sri Lomba Juang nomor 1 Semarang. Dan kampus keduanya ada di kampus Kendeng, yaitu di Jalan Kendeng 5, Bedan Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan. Nah, untuk kualitas di perkuliahan Unisbank itu cukup baik, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Unisbank memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik demi tetap terciptanya pembelajaran daring yang efektif, mulai dari menggunakan media e-learning, Zoom, Google Classroom, dan WA Group. Tidak hanya itu, di Unisbank juga didukung dengan dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya dan juga dengan fasilitas yang memadai. Nah, untuk fasilitas yang ada itu seperti ada lab komputer, ruang kuliah ber-AC, kemudian ada auditorium dan ruang seminar, ada sarana pengembangan bakat dan minat kemahasiswaan, ada lab mini atau lab mini akuntansi, kemudian juga ada pojok bursa efek. Nah, sekian perkenalan program studi khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, untuk pendaftaran lebih jelasnya bisa langsung dicek langsung di website www.pmb.unisbank.ac.id. Nah, sekarang sampai di materi. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 1805520179. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau biasa yang disebut dengan APU PPT di bank. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS atau tugas ujian akhir semester mata kuliah audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Nah, sebelum saya menyampaikan pokok pembahasan pada materi kali ini, saya akan menjelaskan dulu kewajiban penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sekitar sektor jasa keuangan. Nah, PJK atau biasa disebut dengan penyedia jasa keuangan di dalam hal ini adalah bank itu wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk jasa, transaksi atau jaringan distribusi, termasuk di dalamnya ada kewajiban untuk yang pertama, kewajiban untuk mendokumentasikan penilaian resiko. Yang kedua, kewajiban untuk mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Serta yang ketiga adalah menginikan penilaian risiko secara berkala. Dan yang terakhir adalah kewajiban untuk memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Nah, PJK itu juga wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi resiko
pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh direksi atau Dewan Komisaris agar PJK mampu mengelola dan memitigasi resiko yang telah diidentifikasi. Serta PJK juga wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi resiko dalam hal resiko yang lebih tinggi teridentifikasi. Pada kesempatan kali ini akan ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua adalah tahapan pencucian uang, yang ketiga adalah alasan bank menerapkan program APU PPT, yang keempat adalah Know Your Customer Principle, kemudian yang terakhir ada pilar program APU PPT. Nah, sebelum kita menuju ke pokok pembahasan pertama yaitu definisi, saya akan menjelaskan dasar hukum atau ketentuan hukum mengenai APU PPT. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ketiga adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 garing POJK .0.1/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Kemudian yang keempat ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 garing SEOJK .03/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sekitar perbankan. Yang kelima ada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 garing POJK .1/2019 tertanggal 30 September tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 garing POJK .1/2017 tanggal 16 Maret tahun 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang terakhir adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, sekarang adalah pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi. Di sini saya akan menyampaikan definisi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi apa sih pencucian uang dan pendanaan terorisme itu? Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana, kemudian diubah seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Nah, lalu apa pendanaan terorisme? Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan atau yang akan diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris dan proliferasi senjata pemusnahan massal. Nah, pendanaan terorisme pada dasarnya itu merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang tujuannya adalah untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme itu adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Lalu apa sih dampak dari adanya tindak pidana pencucian uang dan juga pendanaan terorisme? Dampak yang akan terjadi adalah yang pertama, hal tersebut dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Kemudian juga mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara.
mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara. Kemudian juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya adalah tindak pidana pencucian uang. Apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang? Itu yang pertama adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Kategori yang kedua adalah setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Kategori yang ketiga adalah setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, ataupun menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya adalah tahapan mengenai tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang mencakup 3 langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu placement, kemudian layering, yang ketiga adalah integration. Nah, placement itu apa? Placement itu artinya penempatan. Adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system, atau upaya menempatkan uang giral atau cek Q, wesel bank, sertifikat deposito kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Nah, pada fase ini, penempatan uang yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan misalnya itu dengan memecah uang tersebut dalam pecahan besar atau kecil untuk ditempatkan dalam sistem perbankan, dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, tujuannya untuk memindahkan uang atau aset tersebut dari sumber asalnya. Nah, pada proses placement ini merupakan titik yang paling lemah dalam pencucian uang untuk menghindari pengawasan pihak berwajib dan kemudian mengkonversinya ke dalam bentuk aset yang berbeda, atau modus operasinya adalah dana ditempatkan jauh dari lokasi kejahatan. Umumnya dalam bentuk tunai, traveler check, giro, pos, dan lain-lain, atau kini dapat dilakukan dengan memasukkan dana langsung ke e-percasement. Kalau perlu memecahnya ke dalam sejumlah transaksi di beberapa bank yang mempunyai layanan atau produk e-cash. Nah, contoh dari bentuk kegiatan placement itu adalah yang pertama, menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Contoh yang kedua adalah menyetorkan uang pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. Yang ketiga adalah menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat adalah membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan. Contoh yang kelima adalah membeli barang-barang yang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Tahapan yang kedua adalah layering. Layering atau transfer adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada PJK atau penyedia jasa keuangan, terutama pada bank, sebagai hasil upaya penempatan atau placement ke penyedia jasa keuangan yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
Layering juga merupakan pengalihan dari suatu bentuk investasi ke bentuk investasi lainnya yang dilakukan untuk memperpanjang jalur pelacakan atas suatu tindakan untuk menutupi sumber sebenarnya dari uang atau aset dengan melakukan transaksi finansial yang berlapis-lapis yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim. Nah, dalam kegiatan ini juga terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Contoh dari bentuk kegiatan ini itu yang pertama adalah transfer dana dari satu bank ke bank lain atau antar wilayah atau negara. Yang kedua adalah pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif. Yang keempat adalah penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga adalah integration atau penggunaan harta kekayaan adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal atau clean money untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha. Definisi lainnya dari integration adalah perbuatan kriminal yang sudah melalui tahap placement dan layering untuk menjadi investasi yang terlihat benar-benar legal atau sah dengan upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan, material, maupun keuangan, dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Nah, dalam praktiknya itu tahapan pencucian itu ya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan sesuai dengan tahap-tahapannya. Jadi tidak selalu urut, melainkan saling menggabungkan tahapan, kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali, sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa, sehingga kejahatan pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Nah, dari hal ini, dari fakta ini itu yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tuh tidak mudah ditangani. Selanjutnya adalah alasan mengapa bank perlu menerapkan program APU PPT. Alasan yang pertama adalah untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu tadi sudah saya jelaskan di bagian ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Alasan yang kedua adalah mencegah atau menurunkan resiko reputasi bank yang dijadikan tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Artinya, lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya adalah untuk pelaku pencucian uang. Harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Pokok pembahasan selanjutnya adalah Know Your Customer Principle. Know Your Customer Principle atau biasa disingkat dengan KYCP adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk di dalamnya ada pelaporan transaksi yang mencurigakan,
dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Prinsip mengenal nasabah tidak sekedar berarti mengenal nasabah secara harfiah, tetapi prinsip mengenal nasabah ini menginginkan informasi yang lebih menyeluruh di samping identitas nasabah. Hal ini yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan. Kelompok dan informasi nasabah. Yang pertama adalah bank wajib mengelompokkan nasabahnya sebagai berikut. Yang pertama, nasabah perorangan atau natural person. Yang kedua adalah nasabah korporasi. Nasabah korporasi sendiri adalah kumpulan orang atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum atau legal person maupun bukan badan hukum, antara lain seperti perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi non-profit, dan organisasi kemasyarakatan. Perikatan lainnya, kemudian yang ketiga adalah perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang kedua adalah sebelum melakukan hubungan transaksi usaha dengan calon nasabah, bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dari calon nasabah tersebut. Yang ketiga adalah calon nasabah perorangan. Itu harus dipastikan apakah orang tersebut termasuk dalam orang yang populer secara politis atau politically exposed person, kemudian termasuk dalam horizontal dan vertikal dan pihak terkait, misalnya adalah perusahaan, hubungan dekat dengan dekat dengan supir maupun asisten pribadi. Yang keempat adalah dalam hal calon nasabah korporasi, maka mencangkupkan pula siapa pemilik manfaat atau beneficial owner. Selanjutnya adalah orang yang populer secara politis atau politically exposed person. Itu meliputi yang pertama adalah PEP asing. Nah, PEP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara atau oleh asing seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, kemudian pejabat penting dalam partai politik. Yang kedua adalah PEP domestik. PEP domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara. Contohnya seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Yang ketiga adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Nah, untuk selanjutnya adalah pemilik manfaat atau beneficial owner. Pemilik manfaat atau beneficial owner adalah setiap orang yang pertama adalah setiap orang yang berhak atas atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua adalah merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK. Yang ketiga adalah mengendalikan transaksi nasabah. Yang keempat adalah memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Yang kelima adalah mengendalikan korporasi atau perikatan-perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang keenam adalah merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
Nah, untuk selanjutnya adalah CDD atau Customer Due Diligence. Apa itu? Jadi uji tuntas nasabah atau biasa disebut dengan Customer Due Diligence itu adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau juga WIC. Nah, untuk WIC sendiri itu apa? WIC adalah kepanjangan dari Walk-in Customer. Walk-in customer adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Selanjutnya adalah kapan sih CDD itu dimulai. Jadi PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, kemudian terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Kemudian terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. Selanjutnya adalah terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Kemudian PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa atau pemilik manfaat atau beneficial owner. CDD sederhana. PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat resikonya terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama adalah tujuan pembukaan rekening adalah untuk pembayaran atau penerimaan gaji. Yang kedua, calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya. Yang ketiga, calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah. Yang kelima adalah tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pengentasan kemiskinan. Yang keenam, yang terakhir adalah calon nasabah yang berdasarkan penilaian resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. Selanjutnya adalah CDD oleh pihak ketiga. Nah, PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini, PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga PJK. Nah, PJK itu wajib yang pertama memahami maksud dan tujuan hubungan usaha. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat beneficial owner yang sudah saya jelaskan tadi, bagian beneficial owner.
Yang pertama adalah kebijakan dan prosedur. Dalam hal ini, PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi resiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian resiko. Kebijakan dan prosedur penerapan APU PPT dan PPT meliputi yang pertama adalah identifikasi dan verifikasi nasabah, yang kedua identifikasi dan verifikasi beneficial owner, yang ketiga adalah penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, yang keempat adalah pengelolaan resiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa, serta jaringan distribusi atau delivery channel. Yang kelima adalah pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur. Yang keenam adalah pengkinian dan pemantauan. Yang ketujuh adalah pelaporan kepada pejabat senior, direksi dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan proses penerapan program APU dan PPT. Nah, yang kedelapan adalah pelaporan kepada PPATK. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pilar yang selanjutnya adalah pengendalian intern. Dalam hal ini, PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang aktif. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang aktif antara lain dibuktikan dengan dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, kemudian adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT. Selanjutnya, dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Nah, untuk capaian akhir dari implementasi APU PPT ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah integritas sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian. Yang kedua adalah kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di mata internasional dengan kepatuhan terhadap standar internasional. Yang ketiga adalah integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi. Yang keempat adalah aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung materinya. Sebelum saya menutup, kali ini saya akan menjelaskan sumber dari presentasi saya. Presentasi ini bersumber dari yang pertama adalah POJK nomor 12 tahun 2017 mengenai APU dan PPT. Yang kedua adalah POJK nomor 23 tahun 2019 tentang APU PPT. Nah, sebelum saya menutup, saya akan meminta maaf apabila ada salah-salah kata saya dalam penyampaian materi pada presentasi kali ini, dan juga mungkin materi saya kurang lengkap atau kurang benar. Nah, selebihnya saya mohon maaf. Nah, jangan lupa di masa pandemi kali ini kita tetap menjaga daya tahan tubuh kita, menjauhi kerumunan, menggunakan masker, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap sehat dan jaga imun kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.